عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغادي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك And then that maybe you can also give some words to our students as motivations. Ini kan ada pendidikan PAUD, So we have education since early years and then all the way to high school and then also tahfiz, memorizing of the Quran. Nanti walaupun beberapa menit supaya menyaksikan yang pendidikan lepas Quran. Maybe you can also spend some time to look at the students that have memorized the Quran. Serius lu aja. Sama 5 menit. In probably around 5 minutes. Setelah itu kita serahkan. And after that we Kita can continue. duduk di mana, Pak? Langsung Di sini ya? Yeah. Baik.
siaran nanti sama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ulama kita yang dari India. Saat detik ini saya tidak menyangka saya mengerti mendengar kemarin pagi habis sholat subuh bahwa akan kedatangan ulama dari India. Kaget bersyukur. Kata guru-guru saya dulu, Pulau Jawa ini pulau yang paling gawat, paling angker. Setiap ada orang mati, ada orang mati, terus ada ulama besar namanya Syekh Bakir. Ambil orang dari India diletakkan, ditempatkan di Pulau Jawa. Maka pisnya orang Jawa dengan orang India itu hampir mirip. Berdetik tanganku. Dulu agamanya mayoritas Hindu Buddha. Setelah kedatangan saya sebagai dan wali 9, Indonesia Islam bisa seperti ini. Seperti itu dulu, supaya menyaksikan walaupun hanya maksimal 5 menit, biar tahu orang baca Quran di sini sudah lepas Quran. Waktu dan tempat فإذا جاء وعد أولاهما
seperti ini, dan saya minta jangan hanya sekali saja tarawuhannya. Setiap ada di Indonesia, saya mohon selalu dan cukup kita serahkan keterangan atau wejangan dari ulama kita dari India. Waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladzi 'allama bil qalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Welcome all of you. Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a pleasure and honor for me to be visiting this Nurul Huda boarding school. And it's a pleasure for me to be here. And I'm happy to see, mashallah, the large number Nggak paham of apa-apa. Muslim girls and boys standing here. It's a pleasure and honor for me to be here. Saya merasa senang untuk bisa mengunjungi pesantren Nurul Huda pada siang hari ini dan juga untuk bertemu adik-adik para santriwan dan santriwati di pesantren ini, dan saya merasa terhormat bisa berada di sini. The first guidance given by Allah subhanahu wa ta'ala in the Lord's Quran, it was not to pray, it was not to give zakat, it was not to fast, it was not to perform hajj, but the first guidance given in the Quran was Iqra, to read. Baik, jadi perintah pertama atau ayat pertama yang turun itu bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk zakat, bukan perintah untuk haji, tapi perintah pertama atau ayat pertama itu adalah perintah untuk membaca. The beloved Prophet Muhammad said, it's obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. Dan dari Rasulullah SAW yang bersabda bahwa wajib untuk setiap Muslim, baik pria maupun wanita, untuk belajar. But we find all of that there are Muslims, not all of the Muslims want to read. And those who want to read also, they're not following the full commandment of Allah subhanahu wa ta'ala in the glorious Quran. Mungkin kita tahu ya, masih ada Muslim yang mungkin tidak mau membaca, tidak mencari ilmu, atau mungkin sudah mencari ilmu, tapi dia tidak menjalankan perintah agama sepenuhnya. We are so much influenced by the Western world that we're copying what they're doing, but Allah says, read. Ikra bismi rabbikal. Read in the name of thy Lord who has created. Dan kita sudah banyak sekali dipengaruhi oleh Barat ya, dan walaupun perintahnya itu adalah untuk baca atas nama Tuhanmu. So when you read and acquire knowledge, that knowledge should get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, that knowledge is useless. Jadi kalau setiap kita belajar, ilmu yang kita dapatkan itu harus membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar namun kita tidak lebih dekat kepada Allah, maka ilmu itu akan sia-sia. So if you acquire knowledge, you should be closer to Allah subhanahu wa ta'ala, closer to the Creator, closer to Rabbul Alameen, so that you can follow the guidance given by Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencari ilmu, pastikan ilmu itu membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar ilmu kita itu berkah. Coba bergoyang terus. And the best book in the world, it is the glorious Quran. Dan buku terbaik yang ada di muka bumi ini Ya Allah, adalah tanganku gak bisa. Al-Quran.
The glorious Quran is the most awesome book in the world. It's a proclamation to humanity. Al-Quran adalah buku yang terbaik ada di dunia dan itu merupakan petunjuk untuk manusia. It is the future world contribution. Dan ini bisa menjadi semacam peraturan untuk manusia sekarang dan masa depan. It's a fountain of mercy and wisdom. Dan ini merupakan sumber dari kebijakan dan juga ilmu pengetahuan. It's a warning to the heedless. Dan juga peringatan kepada mereka yang tidak ingin tahu. It's a guide to the end. Dan juga petunjuk bagi mereka yang sedang tersesat. It's an assurance to those in doubt. Dan kepastian untuk mereka yang masih ragu-ragu. It is a solace to the suffering. Dan juga ini sebagai pengobat bagi mereka yang sedang menderita. And a hope to those in despair. Dan harapan bagi mereka yang sedang sia-sia. You can achieve all these benefits of the glorious Quran only if you read it and you understand it and you implement on it. Namun kita bisa mendapatkan semua manfaat itu dari Al-Quran kalau kita baca dan kita pahami dan juga kita implementasikan dalam hidup kita. The glorious Quran has to be your guide for throughout your life. Jadi Al-Quran itu harus menjadi panduan hidup kita selama kita hidup. And the beloved Prophet ﷺ said the best is he who learns the Quran and spreads it to the others. Dan Rasulullah bersabda bahwa yang terbaik dari kita adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang lain. I pray to Allah Subhanahu wa Taala that may He bless the organizers and the committee of the school, Nurul Huda Boarding School, and may He guide them and feed that, mashallah, and reward them for all the good work that they have done. Dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Taala memberkahi seluruh pengurus sekolah ini dan murid-muridnya dan juga memberikan pahala atas semua orang yang besar. And I pray that the students of the school, Nurul Huda Boarding School, when they grow up, they become the best of human beings to guide humanity and, as Allah says, the best profession. It mentioned the Quran, Surah Fussilat, chapter 41, verse 33, Allah says, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one invited to the Lord, walks righteousness and faith that I am Muslim. I pray that Allah gives you the best of life, best of guide, and you grow up. Alhamdulillah. Dan saya doa kepada para santriwan santriwati semoga bisa menjadi memberikan arahan kepada manusia lain karena kita tahu di Al-Quran diajarkan bahwa yang terbaik dari kita adalah untuk memberikan panduan dari Al-Quran seperti itu. Dan semoga adik-adik semua belajar di sini bisa menjadi dai yang bisa membantu manusia ke depannya atau di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketepatan dan kesempatan yang kita berikan supaya mendoakan anak saya. Ini ketiga-tiganya putri saya, di nomor 3, nomor 4, ini nomor 5 dari Turki. Coba silakan ya, minta doa bahasa Turki dan bahasa Inggris. Waktunya dapat silakan. Atau bisa tangan itu. Ya, tangan tuh. Ketepatan ini kesempatan anak-anak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, thank you for your come, for your time to come to Nurul Huda. We welcome you, and we wish you to come again and again to Nurul Huda. Please welcome here. And my name is Mian Nashuri. I'm the director of Al-Shari. And there are many sisters outside the government. Now I study in Istanbul University. In the last semester in
last chapter. And actually, there are so many questions that we want to ask you because we are used to watch your video too. We learn so much from you, and it's so amazing. It's like miracle for us. So in here, actually, a long time ago, also people Indonesia actually they are already Muslim, but for during the Saga or any else, we don't really do it well, you know it. And the first years of the beauty, there are so many people that they come from far away from the religion. Gunana. Actually, they are Muslim, they are already Muslim, but they do some drugs, they don't pray, and anything else. And Alhamdulillah, here, they come to the religion, Islam, they learn what is Islam, how to pray, how to become a real Muslim. And also the first nobody coming to this place. We didn't directly get protected from the people, but also we get some force to go away and ask. And Alhamdulillah, also Abba Sharif give the example, give like how to be good Muslim, how to do Sharia, and how to do pray or sleep every day. And I don't have any question, but I can give this a good chance to all my peers. So please accept it. Let my friends over here ask you what they want to see. Kasih lagi monggo. Kasih kesempatan aja lagi. Ya, cukup. Sekali lagi doanya pada anak bangsa yang sedang belajar di pesantren ini. Sekian. Katanya puasa. Saya sama anak istri belajar puasa terus semuanya seperti Nabi Ibrahim. Alhamdulillah berkah puasa terus, anak-anak bisa membantu. Seperti itu, mau terus atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Yayasan Garda Indonesia, Pak, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pondok Pesantren Nurul Huda, asuhan Abah Syarif Hidayatullah. Masya Allah, sambutannya luar biasa. Kami datang ke sini ini sangat ingin bersilaturahmi dengan Bapak Syarif Hidayatullah dan juga asuhannya. Bapak Syarif ini sekarang tinggal di Malaysia, Pak. Nah, ya, beliau sekarang tinggal di Malaysia, keluarganya sudah jadi warga negara Malaysia. Beliau bisa segera menyusul. Beliau adalah seorang penceramah dan dai internasional, Pak.
kira-kira maksud dan tujuan kami. Kami juga berdoa mudah-mudahan Abah dan keluarga serta santri-santri semua yang di Pondok Nurul ini dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, terima kasih sekali lagi. Kami juga mohon maaf tidak bisa lama-lama Abah, karena beliau banyak sekali kegiatannya. Jadi waktu yang sangat singkat dan berharga ini, kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Semoga acara ini Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi keberhasilan, diberi keselamatan dunia akhirat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan nih lo. Kawan nih. Diri foto bareng-bareng sama-sama. Karena nggak apa-apa, silakan. Nah, ada Ada kesana geser ya, ada geser belakang, geser sana, geser sana, geser belakang. Geser belakang, geser terus. Ini kosong. Ya. Maju. Satu kali. 1, 2, 3. Ibu. Iki aku kejar bapak motor. Ya Allah. Ibu. Situ. Oke. Busar. Sakti ra apa-apa. Penting ora kesasar. Maksudnya sinten? Sinten? Lah kuwi ta ulama. Maksudnya ulama ini. Ulama lah, itu kan terkenal loh. Tapi bikin gitu kan. Enggak langsung siam. Tapi Salam.